mirisnya orang yang pendidikannya pada rendah, di grassroots itu pada rendah, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA. Sejak berdiri Kopsa HKR memberikan beasiswa. Nah, akhirnya alhamdulillah setiap tahun 100 orang itu ikut. Akumulasinya sudah berapa ribu? Sekarang udah hampir 2000 sudah mengikuti pendidikan paket C kesetaraan gratis. Gratis itu memang TIS SMP SMA. Jadi ada buku paketnya kita belikan, terus tas gendongnya, terus ada kaos-kaosnya, semua difasilitasi gratis. Jadi tidak ada yang membayar. Mulai tahun 2024 itu kita ada juga beasiswa untuk sarjana. Ya itu sekarang memang belum banyak, ya kita baru 11 orang. Sahabat lama dengan AKR, tetapi ini adalah RAT pertama kali kami mendapat kesempatan istimewa. Istimewa juga karena RAT AKR adalah RAT pertama yang kami liput, Bu, untuk tahun 2025 ini. Nah, sekarang ini kan kementeriannya istimewa. Hanya fokus pada koperasi. Lalu kabinetnya istimewa. Kabinet merah putih. Lalu program-programnya juga istimewa. Ada program kemandirian pangan. Ada program yang diupayakan sekolah gratis. Secara ini bukan kebetulan, tetapi juga menjadi programnya AKR yang terkait dengan kalau yang sekolah gratis kan sebenarnya sudah berjalan. Nanti mohon dijelaskan Ibu. Yang terkait dengan kemandirian pangan kan sepertinya AKR itu juga mempunyai peran besar ke depannya karena mempunyai program utama tentang simpanan berjangka. Yang tadi Ibu sudah jelaskan, ada yang bisa beli traktor itu kan untuk pangan kan, untuk pertanian. Iya. Ibu mohon dijelaskan kepada UKM AUFI, semoga ini menjadi contoh istimewa untuk gerakan koperasi. Silakan Ibu Farida. Terima kasih Pak Marjono. Jadi Kopsa AKR memang untuk di sektor pendidikan itu sudah cukup lama. Kita sejak berdiri sudah melakukan ada beasiswa, ada juga bantuan atau subsidi kepada para keluarga anggota, termasuk kepada anggotanya. Cuman waktu pertama kita untuk sektor pendidikan kita lebih melihat betapa mirisnya orang yang pendidikannya pada rendah, di grassroots itu pada rendah, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA. Saya merasa prihatin kok di Indonesia itu banyak banget ya yang hanya cukup SD bisa membaca. Nah, maka dari itulah sejak berdiri Kopsa HKR memberikan beasiswa. Tapi sementara kan kita beasiswanya dulu hanya pendidikan kesetaraan. Karena kalau pendidikan kesetaraan itu satu biayanya agak murah, yang kedua tidak banyak memakan waktu belajar sampai 3 tahun. Kalau kesetaraan itu kan dulu itu boleh hanya 1 tahun atau 2 tahun. Jadi si anggota juga bisa mengikuti. Nah, akhirnya alhamdulillah setiap tahun 100 orang itu ikut. Akumulasinya sudah berapa ribu? Sekarang udah hampir 2000. Hampir 1800 lebih ya sekarang itu. Jadi itu sudah mengikuti pendidikan paket C kesetaraan gratis. Gratis itu memang TIS gitu kan. Itu jadi, sebenarnya mulai dari level SMP SMA atau? Iya, SMP SMA. Jadi ada buku paketnya kita belikan, terus tas gendongnya, terus ada
kaos-kaosnya, sampai mau ujian juga, mau UAN itu biasanya kita sediakan kendaraan. Jadi tinggal mempersiapkan diri. Iya, supaya dia tidak ada yang telat kan, kalau UAN harus tepat waktu. Nah, jadi kita semua difasilitasi gratis. Jadi tidak ada yang membayar. Kita kerjasama dengan PKBM Kuasa ya. PKBM itu apa tuh? Pusat Pendidikan Kegiatan Pendidikan Masyarakat. Oh iya. Ya, ibaratnya kayak LPK dulu mah ya, lembaga pendidikan. Ya. Nah, jadi PKBM itu nah itu setiap tahun kita 100 sampai sekarang jumlahnya sudah hampir mendekati 2000 ya. Nah, berjalannya waktu kalau kesetaraan kadang-kadang kan walaupun sebetulnya kesetaraan ini bisa ngikutin kuliah karena di kita juga ada. Nah, kalau dia udah punya ijazah SMU, nah otomatis dia juga minimal di AKR bisa kerja juga kan. Dia kalau ditampung di AKR? Ditampung juga. Iya, beberapa ditampung, tapi ada juga yang sudah kerja di pabrik ya. Minimal kan kalau kerja di pabrik dia itu bisa naik gajinya ya Pak ya. Dari status dulunya SD terus jadi SMU. Nah, terus akhirnya berjalannya waktu AKR memfasilitasi juga beasiswa untuk orang-orang yang tahfidz Quran, karena ini punya kelebihan spesialis, dia bisa hafal Quran kan. Perlu kita patut kita menghargai, menghormati kemampuan dia itu yang melebihi dari orang lain. Nah, itu diharapkan nanti juga menjadi penyebar agama. Penyebar agama, terus dia juga kebaikan. Kan minimal udah hafal Al-Qur'an, itu disiplin kehidupannya, karakternya dia sudah terbentuk baik. Nah, terus yang selanjutnya mulai tahun 2024 itu kita ada juga beasiswa untuk sarjana. Ya, itu sekarang memang belum banyak. Ya, kita baru 11 orang. Ya, ini juga kita kerjasama dengan UMT. UMT itu apa? Universitas Muhammadiyah. Ya, cuman yang ada di Tangerang, jadi UMT. Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, karena alhamdulillah Pak Rektor itu memberikan spesialis biaya ya. Jadi dan Pak Rektor biaya, juga anggota koperasi? Pak Rektor sementara ini belum. Belum. Ya, spesialis, tapi nanti mau diajak Pak. Bukan begini, belum menjadi anggota koperasi pun sudah mempunyai perhatian besar kan? Besar, betul. Nah, jadi kita sekolahnya untuk kesarjanaan itu Sabtu Minggu. Sehingga termasuk di sini kita semua pengelola itu sekarang sudah alhamdulillah ya hampir 50 orang udah sarjana. Dulu saya nerima kan cuma SMA, tapi udah yang di AKR. Di AKR itu karyawannya. Nah, itu tapi nanti juga kita akan mengajak anggota boleh mau gabung dengan kita kuliahnya di kantor AKR, sehingga kita tidak perlu membayar biaya bangunan ke universitas. Itu yang jadi murah, jadi bisa dengan 500.000 per bulan kan dijangkau ya Pak ya. Orang-orang kecil insya Allah mereka mampu meraih ilmu sampai ke tingkat sarjana. Terkait dengan program mendirikan sekolahan sendiri, itu seperti apa Bu? Mungkin insya Allah ke depan Pak, karena sekarang kita terkumpul wakafnya baru sedikit. Berapa miliar? Baru 1,8an lah. Ya, nanti kalau kita sudah punya 5 miliar mungkin bisa beli tanah, membuat sekolah gratis juga untuk masyarakat, karena pendidikan itu memang harus utama ya, yang harus kita bantu, terutama di Indonesia itu kalau ngelihat prosentasi lebih banyak pelaku usaha mikro, masyarakat berpenghasilan rendah daripada pengusaha kecil dan besar kan. Bu, yang terkait tadi yang ikut pendidikan persamaan ya, itu dari dari golongan ekonomi lemah ya. Iya, betul. Dan itu ada persyaratannya mesti dari anggota koperasi AKR sendiri? Anggotanya sendiri boleh, keluarga anggota juga boleh. Misalkan anak bibinya atau siapa boleh. Gitu. Boleh ya? Iya. Jadi tidak hanya anggotanya, tapi ada juga anggotanya walaupun udah tua, saya mau ikut, kata saya, kenapa ibu kan udah tua kok ikut? Saya biar jadi contoh anak saya, katanya emaknya juga SMA kan, enggak SD gitu kan. Ada juga yang begitu Pak. Jadi tidak terbatas pada tingkat usia ya? Enggak, kalau kesetaraan enggak terbatas. Kalau seperti itu, yang tertua yang pernah lulus dari persamaan itu usianya berapa Bu? Mungkin sekitar 35 ya? Itu kalau 35. Sudah harus S1, S2 ya? Iya. Baru itu anak-anak muda semua Pak yang ikut. Iya. Itu S1 sekarang. Ibu, dari teman-teman yang lulus dari persamaan,
ada kesan seperti apa mereka memberi menyambut Iya. program ini? Dia punya kebanggaan, Pak. Jadi dia kan kalau udah kerja di pabrik yang dulunya ijazah SMP, nah dengan ijazah SMA itu otomatis gaji pokoknya naik kan. Oke. Nah itu kebanggaan dia. Makanya kan dia bergabung juga jadi anggota koperasi. Nah itu. Jadi kita membantu anak-anak muda ini supaya dia benar-benar punya rasa minimal kalau punya keluarga atau kalau keluaran SMA jadi contoh buat anak-anaknya ya Pak ya. Dan mereka yang ikut persamaan tadi ada kewajiban menjadi anggota AKR? Iya, kita itu kan harus menjadi anggota. Nah terus tadi yang kedua pertanyaan kaitan dengan tadi kemandirian pangan. Ya. Nah kita juga sering kan memberikan pembiayaan untuk para petani juga. Nah, makanya kemarin kita membuka Simjaka Bundling. Itu Simjaka Bundling itu istilahnya satu tujuannya memperkuat modal di Kopsa HKR dari anggota, modal internal. Yang utamanya itu sebetulnya si uang itu bisa berinvestasi anggota itu dengan aman, syariah, aman. Terus dia juga ada keinginan yang dia butuhkan, tapi dia tidak harus mengeluarkan uang kan? Iya. Nah makanya kemarin itu ada petani butuh traktor, ya buat petani. Boleh disebutkan petaninya itu Pak siapa? Nah saya lupa ya Pak. Okay. Pak Gelar bisa tahu petaninya yang dapat traktor kemarin itu Simjaka Bundling. Iya, kenapa? Nama petani yang kemarin Simjaka Bundling yang traktor. Wah, saya kurang tahu. Kalau dari KCK Cilegon, Bu. Cilegon, itu dari KCK Cilegon. Ya. Itu dia traktor. Nah, dia uang yang dia miliki disimpan di AKR. Dia butuhnya traktor dan motor. Harga traktornya berapa, Bu? Harga traktor kemarin teh Cilegon saya juga kebetulan kan Pak kalau yang teknis itu biasanya di KCP. Oke. Yang hafal. Nah, itu dia hanya menyimpan seratusan deh, 2 tahun. 100 Tapi juta? iya, dia dapat traktor, dapat motor juga. 2 jadinya. 2 dapatnya. Jadi uang dia utuh ya, tapi dia punya barang lebih duluan. Itu menghitungnya bagaimana, Ibu? Itu barang yang kita berikan ke dia itu dihitung dia nyicil selama barang itu tertutup harganya dengan margin yang diberikan dalam Simjaka itu. Oh. Iya. Jadi itu istilahnya uang jasanya yang untuk dipakai nyicilnya. Iya, dari uang jasa dari kan? Uang jasanya. Karena tadi kan simpanan pokoknya kan utuh kan? Utuh. Nanti dia diambil sekian 2 tahun kemudian dia ambil kan? Ya istilahnya dia motor dapat, traktor dapat, gitu. Nggak dalam bentuk uang. Jadi kita memberikan bagi hasilnya bonusnya kepada dia. Itu adalah bonusnya berupa barang tapi duluan diberikan. Iya. Ada yang laptop juga, ada yang HP ya. Karena HP sekarang menjadi kebutuhan itu ya primer karena sekolah harus pakai itu. Ibu, ini kan sebuah terobosan baru. Sebenarnya gagasannya bagaimana dulu? Waktu Simjaka Bundling. Iya. Nah, sebetulnya gagasannya gini, kita itu pertama melihat koperasi bank-bank di sini ya, syariah, membuka juga itu program deposito banding ya. Terus saya juga belajar ke UGT Sidogiri, ternyata udah UGT Sidogiri juga sudah buka dan katanya itu bagus gitu kan. Nah, maka dari itu apa salahnya AKR juga, ayo kita bukalah di 2024 akhir itu kemarin. Uji coba ternyata peminatnya cukup lumayan gitu kan. Kalau sekarang kan sudah ada contoh petani bisa mendapatkan traktor. Iya. Sebenarnya anggota AKR yang dari petani berapa banyak kira-kira? Kalau karena sekarang kan lahan pertaniannya yang menyusut ya Pak ya. Iya. Jadi sekarang itu bukan petani lagi disebutnya ya. Lebih banyak mayoritasnya itu adalah pegawai tani, jadi kulit tani ya. Karena kadang-kadang yang kayak di Tangerang, gitu. yang di Tangerang yang di apa itu lahannya udah punya juragan-juragan yang punya uang. Oh jadi itu banyaknya itu nanti jadi hanya sedikit yang pertanian itu, makanya yang pertanian itu paling sekitar 15% sampai 20%. Jadi kalau seperti itu bisa saja anggota si mendapatkan traktor lalu disewakan untuk mengerjakan ya. Iya. Jadi itu bisa otomatis bisa untuk mengerjakan, bisa buat dianya sendiri. Cuman kalau kemarin karena dia seorang petani juga jadi buat dianya. Ibu, terkait dengan pemberdayaan anggota.
sekarang anggota AKR itu berapa banyak yang 35.000. yang diberdayakan? Ya, Yang diberdayakan sudah berapa banyak? sebetulnya kalau diberdayakan kan hampir intinya kita itu pemberdayaan itu kan merata, Pak. Merata ya? Merata, karena kan pemberdayaan itu bukan hanya sebagai yang diberi bantuan ya, tapi ilmu juga kita kan suka lakukan. Itu namanya kewirausahaan bagi para anggota. Yeah, nah, kewirausahaan itu kita bantu tentang aspek legalitas, ya, sertifikasi halal, terus tentang NIB, ya kan. Nah, jadi kita bantu untuk punya NIB gitu kan. Terus kita juga bantu bagaimana packaging produk. Nah, itu hampir seluruh ya. Kalau anggota sekarang yang pembiayaan pelaku usaha yang di sektor produksinya 70% ya. Seru. Iya, itu kita selalu dampingin setiap minggu, itu kan ada pendampingan setiap minggu itu, jadi bukan hanya transaksi tapi ada pembinaan juga. Iya. Artinya kalau anggota akumulatifnya 35.000, ya, lalu 70% adalah diberdayakan, pemberdayaannya dengan pendampingan luar biasa, Bu. Ya. Nah, sekarang petugas teman-teman yang karena ini Pak, kita itu kan kooperasinya kooperasi closed loop. Jadi sebuah tuntunan kewajiban bagaimana si anggota itu berdaya. Jadi otomatis kita harus itu mau tidak mau. Jadi setiap minggu itu ada satu pelajaran melalui HP ya, kita disebutnya melalui Google Drive. Itu setiap minggu dalam kumpulan itu ditayangkan, oh minggu ini tentang pemahaman apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, terus tentang tabungan ya, tentang fungsi pembiayaan, terus kita tentang mengatur kehidupan. Jadi itu semua diisi tuh. Jadi Ibu AKR mempunyai inovasi dalam pendampingan melalui jalur teknologi. Iya. Pakai itu Google Drive itu di HP. Iya, itu kan teknologi. Kan. Seberapa besar Bu teman-teman yang mendapatkan pendampingan itu perkembangan dari keilmuan untuk mengembangkan usaha mereka? Ya cukup ini aja Pak, contohnya ya ini sebagai bukti bahwa si anggota itu sudah paham tentang koperasi kan, karena tadi pendampingan tadi si anggota itu sudah paham tentang bagaimana kita mengatur kehidupan, keuangan dan sebagainya. Nah, kita kan membuka pelayanan tentang simpanan, artinya simpanan anggota itu adalah peluang bagaimana mengatur anggota itu bisa terstruktur ngatur uang. Makanya kan ada si suka untuk yang bisa di keperluan mendadak, dan ada si mapan masa depan untuk anak mau kuliah ataupun mau nikahin, mau iniin rumah. Ada SHUT, simpanan haji umroh, ada si fitri untuk Idul Fitri, ada untuk kurban. Nah, itu sampai 8 bentuk simpanan. Makanya pada saat Covid itu si simpanan itu enggak menurun, Pak. Naik terus. Nah, berarti kan dia sudah paham dengan pendampingan itu, berarti sudah ada hasil lah yang disampaikan. Makanya sekarang aja untuk si fitri itu sekarang hampir 12 miliar, Pak. Hampir 12 miliar. Hanya untuk si fitri. Si fitri aja. Ya, ini insya Allah kan begitu besok tanggal 1 Februari itu si fitri ini tanggal 2 sudah bisa diambil sebelum Idul Fitri, maksudnya menghadapin puasa, jadi dia kan suka ada banyak yang jualan kolak apa mungkin dia bisnis, nah itu sudah bisa dipakai. Pesan apa yang perlu diikuti oleh teman-teman di lapangan sana, Bu? Silakan. Ya, saya mungkin pesan mudah-mudahan, saya berharap sih koperasi yang lain ya Pak ya, itu bisa juga menata bagaimana koperasinya untuk mampu melayani anggotanya agar mereka punya kemampuan, punya berdaya dalam mengatur hidupnya, dalam mengembangkan usahanya, sehingga anggota itu, karena di dalam closed loop itu anggota, terutama ini untuk closed loop, anggota itu pemilik dan pemanfaat. Nah, ini menjadikan suatu kebanggaan bahwa koperasi itu adalah lembaga milik dirinya yang bisa untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan usahanya. Semoga hal ini bisa diikuti oleh koperasi-koperasi lain, dan staf-staf juga saya di lapangan. Semoga semuanya kita satu misi, tetap sampai sekarang berjuang untuk terus bisa mengembangkan koperasi melalui pelayanan yang lebih baik. Istilahnya pelayanan prima kepada anggota-anggota kita. Oke, Ibu, ini kan kabinet baru, kabinet merah putih.
Ibu mempunyai harapan apa dengan Kabinet Merah Putih, dengan kementerian yang baru ini? Iya, kalau saya gini, karena kementerian sekarang adalah Kementerian Koperasi ya Pak, sudah fokus tidak digabung dengan UKM. Semoga di kementerian itu dalam melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi ya, ataupun yang Kementerian UKM kepada UKM-UKM, di mana UKM itu nyantlok di koperasi juga. Ini lebih serius Pak. Lebih serius mungkin kepada koperasi, bagaimana pengawasannya, bagaimana pembinaannya gitu kan. Terus aturan-aturannya setara juga dengan aturan-aturan yang lain gitu kan, supaya tidak ada satu konflik ya yang begitu berat yang kadang-kadang terjadi kan. Kemarin-kemarin itu konflik, misalkan ada aturan tentang dengan ketenaga kerjaan, dengan aturan di perkoperasian ya, itu nanti tidak ada karena sudah fokus ya. Jadi pembinaannya betul-betul jangan sampai seolah-olah ya koperasi closed loop itu menjadikan ketakutan. Tapi padahal koperasi closed loop itu kalau menurut saya itu the best. Karena closed loop itu memikirkan anggotanya gimana nih harus mampu. Beda dengan open loop pelayanan seperti perbankan. Anggotanya terserah mau bagaimana juga gitu kan. Jadilah closed loop itu masih lebih istimewa. Iya, lebih istimewa kalau menurut saya tetap. Karena lebih apa ya? Lebih dekat dengan anggota, lebih banyak pemberdayaannya. Jadi istilahnya closed loop itu kan bukan nasabah atau klien, tapi dia pemilik. Perlu kita jadikan raja. Saya pelayan. Tapi kalau open loop kan dia hanya nasabah, klien. Jadi tidak terlalu punya hubungan erat dengan yang dilayani. Mungkin itu ya. Sahabat terkasih, itulah perbincangan dengan Ibu Ketua KSPP AKR. Istimewa apa yang disampaikan Ibu Farida Alwi. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi bekal untuk masyarakat berkoperasi dengan baik. Terima kasih Ibu Terima kasih Pak Marjono atas kehadirannya, Terima kasih. Terima kasih.